Jumpa kembali dengan Cipta Kreasi TV. Sahabatku, saat ini saya kedatangan sahabat kental saya yang selalu saya berdiskusi dengan beliau berbagai hal ya. Nah, saya undang beliau karena beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo sudah resmi melantik tim reformasi dan transformasi daripada Kepolisian Republik Indonesia. Tentu masyarakat ingin tahu apa sih yang dibutuhkan dari tim reformasi dan transformasi Polri. Dan yang satu lagi pertanyaannya, ada apa dengan Polri sekarang? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sahabat Cipta Kreasi TV, kita kedatangan sahabat. Beliau adalah senior dari kepolisian, dan beliau ini dulu pernah menduduki jabatan sebagai Kadif Humas Polri, dan ada beberapa jabatan yang lain yang nggak saya sebutkan. Yang terakhir saya dengar beliau adalah di Polri-nya sebagai Kapolda di Bali, dan begitu selesai masih dipercaya oleh negara untuk memimpin satu Direktorat Jenderal yaitu Imigrasi. Baiklah, Pak Roni, selamat datang di Cipta Kreasi. Salam. Terima kasih Pak Boy. Luar biasa ini pertemuannya. Pak Roni, iya. Mau nggak saya ajak sedikit kulik pertanyaan seperti apa? Ya, dulu kan Pak Roni kan lama di Polri ya. Ya, 31 tahun Pak Dan Boy. terakhir kan sebagai perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal ya Pak. Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal. Artinya kan bisa untuk kesana kan perjuangannya gak cukup berat ya Pak ya. Ya. Tantangannya gak cukup Luar berat biasa, kan. Luar biasa ya. Pak Roni, terima kasih nih. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke meja redaksi. Saat ini pemerintah Pak Prabowo beberapa hari yang lalu sudah membentuk tim reformasi Polri. Tim komisi percepatan reformasi Polri. Ya. Ada apa sih dengan tubuh Polri sekarang ini, Pak? Ada apa ya? Ini pertanyaan masyarakat, bukan saya, Pak. Iya. Ya, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, pasca terjadinya demonstrasi di DPR, kemudian meningkat tahapannya sampai menjadi sebuah kerusuhan. Kemudian kan ada gerakan Nurani Bangsa yang bertemu dan melakukan audiensi dengan Bapak Presiden. Yang pertama kali mereka yang mendengar juga tentang keinginan atau kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Nah, masyarakat kan bertanya, kapan? Karena sudah beberapa waktu menunggu. Akhirnya juga Polri secara respon positif, mereka justru kemudian membentuk tim transformasi reformasi Polri yang pimpinannya adalah Kalemdikpol Polri atau Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, yaitu Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda, MSI. Nah, baru-baru ini atau minggu yang lalu, hari Jumat tanggal 7 November 2025, Bapak Presiden dengan keputusan Presiden nomor 122 garis miring P tahun 2025 sudah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan ketuanya Profesor Dr. Jimli Asidiki. Anggotanya kalau kita lihat dari pemberitaan di media itu 9 orang. Tadi Pak Boy menyampaikan kok
keanggotaannya ada beberapa perwira tinggi Polri ya. Salah satunya kan ada yang staf khususnya Bapak Presiden. Iya, betul. Yang memang beliau sudah angkat sebelumnya. Ahmad Purfiri ya Pak, Ya, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmad Purfiri. Ya. Kemudian kita lihat yang lain ada Mendagri, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Tito Karnavian, kemudian juga Bapak Kapolri juga ikut, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, ada juga Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti, mantan Kapolri juga beliau, termasuk Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz. Ya, kalau kita lihat ada 5 dari Polri lah ya, 1 Polri aktif, 4 yang sudah purnawirawan. Tapi kan ada 5 yang memang profesional. Ya. Nah ini Pak Roni, saya sedikit potong ya. Ini pembentukan ini tidak ekspektasi masyarakat Pak. Tidak diapresiasi oleh masyarakat. Ya, karena dulu konsep pertamanya, makanya itu kan tertunda cukup lama Pak. Ada sekitar 2-3 bulan tertundanya pengumumannya itu. Dulu konsep pertama yang diumumkan oleh istana itu kan melibatkan bukan orang dalam, tetapi berbagai macam unsur. Betul. Ada unsur akademisi, unsur dari masyarakat, karena dulu konsepnya adalah ingin merubah apakah pola kerja, pola komando, pola apa ya, yang banyak masyarakat ini kan. Yang jadi pertanyaan sekarang ini kan dominannya kan adalah orang Polri sendiri. Tubuh Polri sendiri. Karena ada 5. Ada 5, dan satu lagi ada mantan Kapolri. Dan kita dengar waktu itu Pak Kapolri udah membentuk tim, akhirnya kan tidak jadi kan. Yang ada terbentuk sekarang ini. Ya. Nah, coba kalau Pak Roni bisa sampaikan kepada pemirsa, mungkin nih analisa pribadi Pak Roni ya. Karena terus terang aja saya harus tanyakan ini pertanyaan masyarakat. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Masyarakat kan misalnya yang memberikan Bapak Presiden, kalau misalnya benar-benar mau mendengar masyarakat, harapannya itu kan ada tokoh masyarakat, akademisi. Artinya kalau ingin merubah Polri secara keseluruhan ya dari mereka itu. Kalau sekarang dominannya orang-orang Polri kan artinya kan perubahan mungkin tidak signifikan. Gimana menurut pendapat Pak Roni? Memang kalau kita lihat dari formasinya, 5 dari di luar Polri ya. 5, yang 1 masih Polri aktif, yang 4 yang sudah purnawirawan. Ada rencana, saya ikuti media, Pak Ketuanya Pak Profesor Jimli menjelaskan ada rencana melibatkan 1 orang dari unsur wanita atau perempuan, dan itu mungkin akan segera juga dijelaskan. Ya. Kalau saya mengikuti di pemberitaan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto menjelaskan ketika ada diskusi atau pemberian arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri itu, beliau menjelaskan kenapa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilibatkan, agar tim atau komisi ini punya akses masuk ke kepolisian. Artinya lebih mudah ketika ada informasi-informasi ataupun hasil temuan dari komisi yang harus segera ditindaklanjuti oleh internal. Karena Presiden Prabowo kan menjelaskan tim bekerja, kita sepakati 3 bulan harus melaporkan apa yang menjadi rekomendasi kepada Bapak Presiden. Dan setelah itu sudah ada rapat pertama di Mabes Polri. Waktu itu Pak Ketua saya lihat juga didampingi oleh Jenderal Badrodin Haiti,
Jenderal Idam Aziz, ada Profesor Otto Hasibuan, ya, Wakil Menko Kumham dan Imigrasi Pemasyarakatan. Artinya gini, dia menjelaskan bahwa pada kesempatan itu mereka ingin mendengarkan dari nantinya kepada Gerakan Nurani Bangsa, karena Gerakan Nurani Bangsa yang dipimpin oleh Ibu Sinta, ya, Ibu Sinta yang pertama kali mendengar tentang rencana kebijakan melakukan reformasi Polri. Jadi walaupun strukturnya kelihatan, ya, sebagaimana tadi Pak Boy menyampaikan kok tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Tapi seperti tadi yang Bapak Presiden Prabowo juga menjelaskan kenapa kemudian Pak Listio Sigit, ya, selaku Kapolri dilibatkan. Ternyata beliau ingin apa yang menjadi temuan atau hasil pemikiran komisi ini ada yang harus segera ditindaklanjuti. Artinya tidak hanya di atas kertas, oh kami sudah bekerja, ya. Ada dua yang produknya yang akan disampaikan. Yang pertama laporan kepada Bapak Presiden yang setelah 3 bulan, dan ini tidak ada batas waktu, Pak. Ya justru itu, Pak. Ini jadi pertanyaan masyarakat kan agak aneh, ya. Anehnya begini, masyarakat banyak bertanya. Kalau tim reformasi adalah di mana-mana adalah untuk memperbaiki sesuatu. Ya, ya. Kalau misalkan ibaratnya nih kita melakukan tindakan kecurangan, curanglah. Kita yang diperiksa. Iya. Sedangkan kita yang curang. Dia punya aparat di bawahnya kan? Iya. Kan bisa kasih kode dulu, amankan. Nah, Bapak sebagai mantan penyidik Polri dan juga mantan perwira tinggi Polri, coba Bapak jelaskan ke masyarakat nih, karena masyarakat terus terang aja sekarang ngelihat sekarang ini banyak bertanya, sama aja bohong. Nanti hasilnya juga nggak jauh-jauh beda dari sekarang. Iya, iya. Dulu kan ada, Bapak mungkin juga mendengar ya Pak ya, dulu kan ada sebagian masyarakat yang mengatakan Polri itu berada di bawah satu kementerian. Kalau mengacu di beberapa negara kan Kementerian Dalam Negeri. Ada juga usulan bahwa Polri itu sekarang ini sifatnya lebih banyak mirip dengan militer. Dari segi kepangkatan, dari segi kan hampir sama-sama dengan militer. Perilakunya juga perilaku militer. Padahal kan Polri itu kan ada sipil, bukan militer. Betul. Nah, sekarang ini mungkin ya, saya bicara bukan pribadi tapi mewakili masyarakat karena banyak yang masuk ke redaksi. Iya. Nah, jadi ya kita bukan ingin membongkar atau ingin melihat yang negatif ya. Masyarakat era sekarang merahnya transformasi, Pak. Informasi itu mereka butuhkan. Jangan sampai mendapat informasi yang salah. Bapak selaku mantan Kadif Polri pasti tahu dong apa-apa yang harus disampaikan. Ya. Nah, pertanyaan saya satu. Nanti kalau seandainya ini hasilnya tidak ada perubahan atau beda sedikit lah. Misalnya dari segi strukturnya masih tetap, dari segi kepangkatan tetap, segi komandonya masih tetap. Yang jadi pertanyaan masyarakat, apanya yang direformasi? Ya, makanya gini Pak Boy, komisi sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Komisi sedang menyusun rencana kerja. Dan hasil pertemuan pertama komisi di Mabes Polri sesuai dengan penjelasan ketua ya Prof. Jimli Asidiki, dia menjelaskan bahwa komisi akan menerima masukan, informasi, apa saja, kritik, temuan dan sebagainya. Jadi
yang akan didengar pertama kali justru tadi Gerakan Nurani Bangsa dan seluruh koalisi sipil, LSM, Ormas itu akan diberikan kesempatan. Bahkan forum rektor, ya sesuai dengan penjelasannya, forum rektor nanti tidak harus rektor yang hadir, tapi ada salah satu profesor atau guru besar atau dekan yang memahami apa yang harus diperbaiki, direformasi di Polri itu. Artinya komisi ini bukan bertugas memeriksa polisi atau Polri seperti misalnya BPK, memeriksa pengelolaan anggaran, kemudian Menpan dan Ombudsman tentang pelayanan publik, ya. Komnas HAM tentang pelanggaran HAM, atau Komisi 3 DPR RI memeriksa penanganan perkara dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada apa yang ingin disampaikan oleh komisi ini kepada Bapak Presiden, karena hasilnya Bapak Presiden yang akan menentukan apa yang harus dilakukan, Pak Boy. Nah, satu lagi Pak, yang Iya. agak mungkin masyarakat bertanya-tanya, kan kalau misalnya tim komisi ini kan biasanya ada batas waktunya ya. Artinya dia batas sudah waktunya belum ya justru itu, ditentukan, ya. ini kan batasnya belum ditentukan. Kita hanya mendengar, sedangkan kita ingat institusi Polri kan harus melayani masyarakat, Ya, mengamankan masyarakat. Itu kan betul. salah satu tugasnya. Tapi kan alangkah anehnya operasional tetap berjalan, ada tim berjalan, nanti kan mungkin dalam hal untuk mengambil keputusan agak sedikit ragu-ragu pada pimpinannya. Maksudnya pengambilan keputusan Misalnya apa? gini, misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kebijakan, Iya, bukan operasional lapangan ya, iya, tapi kebijakan-kebijakan yang selama ini dipegang langsung oleh Kapolri. iya. Kan Kapolri juga karena mungkin saat ini lagi ada tim, nah ini kan juga agak sedikit mungkin akan mempengaruhi kinerjanya juga nanti kan kalau misalnya ngambil tindakan ini gimana. Tapi pada intinya gini Pak, yang ingin saya diskusikan satu. Sebelum saya mendengar, kan kebetulan Bapak juga ada di situ. Sebelum dilantik, diumumkan, salah satu anggotanya, Profesor Mahfud MD, kalau tidak salah kan memanggil 11 parti ya. Bukan memanggil itu. Jadi ada inisiatif dari purnawirawan Polri yang memang semuanya adalah perwira tinggi. Jadi purnawirawan, perwira tinggi Polri yang dipimpin oleh Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ito Sumardi. Jadi kami yang alumni STIK, PTIK, dan juga seluruh sarjana ilmu pengetahuan yang tergabung di dalam Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia ini diwakili oleh 10 orang itu berinisiatif untuk audiensi dengan Prof. Mahfud. Tujuannya adalah ingin menyampaikan masukan-masukan kepada beliau karena kami mendengar bahwa beliau akan ditunjuk oleh Bapak Presiden masuk di dalam komisi reformasi Polri. Jadi kesempatan itulah yang 10 orang ini kebetulan saya juga hadir ya, karena memang diajak oleh Bapak Ketua ISPPI ya, Pak Ito, ayo kita audiensi dengan Prof. Mahfud. Boleh sambil dikulik menjelaskan ke masyarakat kira-kira isi pertemuannya apa, karena kita kan butuh informasi yang akurat, tajam dan terpercaya. Iya, boleh. Artinya kalau pernyataan Bapak kan normatif sekali. Sedangkan masyarakat ingin tahu kira-kira apa. Karena gini, kita kan tahu Pak Profesor Mahfud kan orangnya kan lantang, lugas gitu ya.
Nah, kalau yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan, apa sih yang dimau? Jangan sampai nanti keputusan para pati, ya bagaimanapun namanya pati kan nggak rela juga kalau rumahnya diobrak-abrik, Pak. Bukan begitu, justru Makanya saya minta Iya. dari Pak Roni. Kebetulan kan Pak Roni kan hadir di situ. iya betul. Iya kan? Coba jelaskan kepada publik apa Ya, yang pasti nggak mungkin lah bapak-bapak datang ke Pak Mahfud. Pak Mahfud kan orangnya pasti sangat terbuka, sangat lugas, ingin tahu Betul, iya. apa sih yang saya intisari yang saksikan sendiri. yang kalau itu, ya. ininya. Tapi kalau misalnya bapak menyampaikan secara normatif, masyarakat mungkin akan nggak ada nilainya nih. Paling tidak pasti ada harapan dong para pati ini. Iya, Apa sih yang bapak ingin sampaikan? ya. Jadi Coba silakan, Mbak. Jadi memang pertemuan yang kita lakukan di kantornya Prof. Mahfud itu di Jakarta Pusat itu penuh kekeluargaan karena beliau sangat mengenali satu persatu purnawirawan Pati Polri yang datang berkunjung ya. Misalnya ada Inspektur Jenderal Purnawirawan Taufik Ruki, mantan KPK, Ketua KPK. Hadir juga Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Togar Sianipar ya. Kemudian ada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Bekto Suprapto yang dulu waktu Prof. Mahfud jadi Menko Polhukam kan ketua Kompolnas ya. Pak Bekto ini adalah sekretaris Kompolnas pada saat itu ya. Sehingga banyak yang beliau kenal, ya saya juga senang karena ternyata yang beliau ingat saya mantan Dirjen Imigrasi kan gitu ya. Nah, semua perwira tinggi Polri yang purnawirawan ini diberi kesempatan. Apa ini? Masyarakat butuh tuh. Oh iya. Karena terus terang aja, bicaranya apa? Iya. Pasti kan ada harapan dong. Betul. Nah, Sebenarnya kan Prof. Mahfud sudah buka di media sebenarnya. Iya. Ada kok di media Ya, sosial. jadi kalau Prof. Mahfud udah buka, itu kan kita melihat dari sisinya beliau ya. Betul. Tapi kan yang ingin kita tanyakan, yang saya ingin tanyakan, mewakili masyarakat, harapannya pati-pati ini, yang purnawirawan pasti ada dong sesuatu yang akan disampaikan. Betul. Apakah mungkin ambil contoh Pak Mahfud, Pak Prof, mohon ya nanti jangan diobrak-abrik, jangan diapakan, gitu. Jangan nanti misalnya pangkatnya kan ada wacana dulu yang saya dengar, karena tidak ada lagi nanti pangkatnya jenderal, karena sifatnya kan militeristik kan itu, mendekati militeristik ya. Nah nanti akan disamakan dengan ASN, misalnya pembina utama Madya golongan 4E, nah itu. Saya kira bukan soal pangkat ya, yang kita sampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa pertama begini, reformasi Polri itu sudah ada sejak awal reformasi negara ini, ya. Tahun 2002 ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, itu kan menjadi dasar dilakukannya reformasi Polri. Itu kita sampaikan, Prof. Mahfud, oh iya, kita sama-sama tahu itu. Nah, pada saat itu ditetapkanlah apa sih yang akan direformasi. Ada 3 itu. Nah itu. Coba jelasin satu-satu apa aja nih Pak. Yang pertama instrumental. Jadi reformasi instrumental, yaitu aturan, undang-undang dan sebagainya tentang Polri. Karena Polri ini harus sipil dia, ya. Kemudian makanya diatur di dalam undang-undang itu. Polri itu harus melaksanakan tugasnya lebih kepada mengayomi, melindungi, melayani, kan begitu. Nah, sikap militer itu harus dihilangkan karena dia baru lepas dari ABRI. Ya. Nah, itu yang terus bergulir. Kita jelaskan juga bagaimana Polri sejak tahun 2002 itu berganti pakaian, Pak, beberapa kali. Jadi ada yang kita mengikuti gaya polisi pada saat awal kemerdekaan, kita kan masih pakai selempang itu, dan itu sudah pernah kita lakukan. Kopelnya itu lengkap, bisa
untuk tongkat polisi, borgol di sana sama senjata. Ya, kalau sekarang kan tidak nampak lagi. Ya, pakaian itu lebih kepada mirip TNI. Ya, kalau dulu itu kita rubah seluruh atribut itu, yang utama itu tanda kewenangan Polri itu. Ya, tanda kewenangan Polri yang ada di dada kiri itu kita juga sampaikan. Artinya hal-hal yang memperbaiki atau mereformasi Polri ke arah pelayanan sipil ini memang perlu Pak Prof. Mahfud juga memahami. Dan yang utama sebenarnya yang kita sampaikan adalah bagaimana secara kultural, ya, kultural ini banyak sekali. Seperti bagaimana melayani masyarakat ketika dia melaporkan perkara atau ketika melakukan penegakan hukum, bagaimana cara sipil ini melakukannya, tentu menjaga hak asasi manusia, ya. Nah, ketika misalnya menghadapi unjuk rasa, ya kita betul-betul memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang tentang bagaimana menyampaikan pendapat umum. Kemudian hal yang lain, fungsi Polri ini kan banyak, bukan hanya reskrim untuk penegakan hukum, tapi juga ada lalu lintas, ada Bimas, ada Polair, ada Brimob, ya. Nah, masing-masing fungsi dia bertugas untuk melakukan perlindungan, pelayanan, dan juga pengayoman terhadap masyarakat. Nah, bagaimana kultur yang reformasinya ini belum tuntas, diharapkan ini yang menjadi perhatian dari Prof. Mahfud. Nah, sedangkan kalau berkaitan dengan struktur, ya, nah kita masih melihat bahwa struktur Polri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 30 bahwa Polri pisah dari ABRI dan dia berada langsung di bawah Bapak Presiden. Posisi ini sangat tepat, dengan catatan Polri harus independen. Jadi independen tidak boleh terlibat dalam masalah politik praktis. Nah, itu disampaikan oleh di antara 10 orang ini, karena kami kan masing-masing diberi kesempatan oleh Prof. Mahfud apa yang ingin disampaikan. Jadi 10 perwakilan ini menyampaikan dari berdasarkan pengalamannya juga yang sudah dilakukan dan pemahaman, karena kita juga hampir sama yang kita sampaikan. Karena saya latar belakang reskrim, ya saya lebih banyak memberikan masukan berkaitan dengan penanganan perkara sebaiknya seperti apa. Jadi tidak boleh kemudian diintervensi atau takut terhadap intervensi, ya, seperti itu, Pak Boy. Ini satu lagi nih, ini karena waktu kita terbatas, Pak. Masyarakat bertanya, kalau seandainya perubahan itu agak sedikit, kalau tadi ya Bapak jelaskan hanya dari segi atribut, ya, dari segi pakaian, ya. Kalau sekarang kan masyarakat kan nggak butuh itu, yang penting kan pelayanan pada masyarakat. Ya, betul. Kalau atribut kan bisa aja diganti kapan pun juga bisa, tapi yang penting kan culture-nya harus kita rubah. Ya. Selama ini kan kenapa Polri masyarakat melihat itu agak sedikit negatif, karena kan ada perilaku dari masyarakat yang dapat sorotan highlight daripada masyarakat. Tapi perilaku itu kan tidak semua, iya, hanya beberapa. Ada beberapa, tapi karena Polri itu bersentuhan dengan masyarakat, iya, apapun gerak-geriknya mereka itu akan menjadi highlight kepada masyarakat. Betul. Nah, yang jelek kan, ya, yang baik
Pernah nggak jadi Justru hire-nya itu, oleh di mana-mana kalau yang itu paling cepat, Pak. nah itu ya. Saya mohon pandangan dari Pak Roni. Kalau seandainya perubahan itu secara struktural itu benar-benar berubah. Jadi misalnya ada wacana yang mengatakan disamakan dengan sipil. Jadi misalnya Kapolres jadi setingkat kayak kantor perwakilan wilayah Kanwil. Nah, pelayanannya bagaimana? Terus dari segi culture-nya juga dirubah, benar-benar pelayanan. Karena ini banyak juga yang terjadi di negara-negara maju ya. Itu jadi yang namanya polisi benar-benar kayak sipil benar. Bahkan di Indonesia sudah ada ya polisi yang sipil itu Satpol PP. Itu kan sih, kalau itu polisi, polisi ya kayak dinas perhubungan itu kan udah sebagai aparat juga kan. Polisi kereta api gitu ya, itu kan. Kalau kira-kira polisi menjadi begitu, pandangan Bapak gimana? Saya kira tidak ada masalah, karena kan kebijakan negara. Artinya begini, memang polisi ini harusnya betul-betul baik strukturnya, ya, pelaksanaan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya harus seperti sipil. Tapi yang namanya tindakan yang berkaitan dengan penertiban, pasti tindakannya itu sipil yang melakukan penertiban dilengkapi dengan perlengkapan untuk menghadapi massa dalam keadaan seimbang atau menghadapi pelaku kejahatan harus seimbang. Di luar negeri juga pasti ada tongkat polisi, ya, tameng polisi, juga menggunakan senjata ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Nah, sekarang tentu kan berbeda dengan Satpol PP, kan dia tidak dilengkapi dengan senjata api, termasuk juga mungkin polisi kereta api. Polisi kereta api ada kok, pistol. Ya, tapi kan terbatas. Jenis senjata apinya pun dengan kaliber sesuai dengan peruntukannya, karena kan ada aturannya, Pak. Ya. Nah, polisi kalau harus sama senjatanya dengan polisi kereta api, Pak, bagaimana ketika menghadapi mafia di bidang, misalnya di bidang narkotika, kasus teror itu peralatannya seperti bagaimana pasukan anti teror di negara-negara lain. Kita jangan kemudian mendowngrade ya apa yang sudah diberikan oleh negara kepada Polri sebagai peralatan, ya. Tentu kalau patroli misalnya, patroli itu ya dia tidak harus pakai senjata, tapi minimal dia punya tongkat, ya. Saya menarik nih Pak, maaf saya sepotong. Kan sekarang ini banyak masyarakat melihat bahwa Polri itu udah dilucuti. Dilucuti kewenangannya. Antara lainnya gini, tugas pokok Polri kan untuk masalah narkotik dibuatkan BNN tersendiri. Itu bukan dilucuti. Ya, kan masyarakat mengatakan begitu. Oh, iya. Udah gitu teroris, ya kan, dia buat lagi badan pengingat teroris. Ya. Dulu kan memang polisi yang ini kan ya, yang semuanya ada di bawah polisi. Nah ini sekarang hal-hal itu kan sudah dipisah-pisah, ya dipisah-pisah. Jadi kalau menurut Bapak selaku Polri ya sebagai aparat, ini dipisah-pisah itu kan kalau masyarakat melihat kan kayak seolah kayak dilucuti. Jadi narkotik sendiri, ini teroris sendiri, ini sendiri. Nah itu gimana Pak? Sebelum menuntut pertanyaan, sebenarnya kan kita harus melihat bahwa ketika Badan Narkotika Nasional dibentuk, itu kan ada sejarahnya. Zaman Orde Baru memang sudah ada itu Badan Koordinasi Anti Narkotika kalau tidak salah, ya itu sudah ada sejak zaman Orde Baru. Diperkuat menjadi sekarang ini Badan Narkotika Nasional. Nah, zaman Orde Baru kita belum punya pasukan anti teror di Polri juga. Kita masih mengandalkan pasukan BRIMOB yang ada, kemudian
Baris Krim Polri menangani kasusnya ya ketika menghadapi teror itu kemudian dilakukan dengan kerjasama pasukan TNI yang sudah memiliki pasukan anti teror ya. Tapi sejak reformasi Polri kita sudah punya Densus 88 anti teror Polri. Kemudian dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Teror. Kenapa Pak itu dibentuk? Kita tahu bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian ada bom di Jakarta sejak tahun 2000 itu pertanyaan masyarakat. Jadi buat apa lagi kalau bisa Polri sudah bisa, kenapa harus dibentuk lagi? Itu pertanyaan masyarakat sebetulnya. Ya, kita harus lihat sejarahnya, kemudian kebijakan pemerintah pada saat itu. Karena pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teror itu kan kesepakatan yang dibicarakan tentu dengan undang-undangnya kan Pak, antara pemerintah dengan DPR RI. Pada tahun 2000 itu meningkat kasus terorisme, apalagi terjadi serangan WTC di Amerika, kemudian negara-negara di ASEAN juga memperkuat pasukan anti terornya, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Teror. Sedangkan Densus 88 anti teror Polri ini merupakan bagian yang memperkuat pelaksanaan BNPT ini di lapangan. Artinya kalau kita melihat dilucuti tidak seperti itu. Jadi masyarakat salah Pak asumsinya ya. Ya, masyarakat kan biasa ya melihat itu dari kacamata berbeda-beda. Ya kita nggak bisa juga salahkan masyarakat, tapi koreksi pandangan masyarakat itu bisa merupakan koreksi yang harus dilihat oleh Polri, apakah itu perlu dievaluasi. Dan ini bukan cuma Polri tentunya kan, ini kan pemerintah Pak. Betul. Dan juga legislatif, Komisi 3 DPR RI yang bisa mendiskusikannya, mengevaluasinya dengan pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Polkam kan gitu ya, yang bisa melihatnya apakah perlu dievaluasi atau seperti apa gitu. Pak Roni, terima kasih nih penjelasan Pak Roni. Paling tidak masyarakat bisa mengetahui lah ya kira-kira perubahan. Nah, sebagai closing statement, mungkin Pak Roni sebagai masyarakat, sekarang Pak Roni udah masyarakat, ya, masyarakat. bukan aktif lagi ya, kita. Tapi kan Pak Roni kan juga suatu mantan perwira tinggi. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Roni, baik itu secara pribadi maupun dari ya teman-temannya Pak Roni dari transformasi dan reformasi Polri di masa akan datang? Silakan Pak, kepada masyarakat Pak. Tentu dengan dibentuknya dan ditetapkannya serta dilantik Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, mari kita dukung kebijakan ini, kita beri informasi dan masukan apa saja sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh komisi ini untuk menerima masukan-masukan dari koalisi sipil, ormas, LSM tentang apa sih yang kurang dari Polri. Nah, kemudian kita percaya bahwa komisi yang dibentuk ini terdiri dari tokoh nasional, pejabat-pejabat tingkat nasional, mantan Kapolri yang punya pengetahuan dan punya kompetensi, punya kredibilitas dan integritas yang bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Polri secara internal yang bertujuan agar Polri bisa memberikan kepastian hukum yang melahirkan keadilan. Itu yang bisa kita ketahui dari tujuan yang dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ada perkembangan yang signifikan, karena sekarang ini kita lihat Polri sedang berbenah dan memperbaiki sebagaimana masukan-masukan dari masyarakat. Demikian.
Terima kasih Pak Roni atas Makasih, Pak kehadiran. Roni. Iya. Mudah-mudahan penjelasan Pak Roni ini bisa memberikan setitik ya kan cecerah dan harapan pada masyarakat. Ya, karena kita juga masyarakat. Iya, karena paling tidak kita juga ingin tahu kan kira-kira apa sih ke depannya. Mudah-mudahan reformasi tim komisi ini ya Iya. berjalan sesuai dengan ekspresi masyarakat. Terima kasih atas Terima kasih, kehadiran Boy. Pak Roni. Pemirsa Cipta Kreasi TV, demikian dulu bincang-bincang menarik kita dengan Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi SIMH. Kita ketemu lagi di session berikutnya yang tidak kalah menarik ini sekarang. Terima kasih.